siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Amin. 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 Yuk, sebelum kita memulai ibadah kita, yuk kita mau siapkan hati kita mau lipat tangan, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena kami masih bisa datang kepadamu ya Tuhan, kami bisa berkumpul di tempat ini ya Tuhan, semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Tuhan, sebentar kami memulai ibadah kami pada hari ini ya Tuhan, tetapi adik-adik juga yang ada di rumah ya Tuhan, supaya datang dengan hati yang sungguh-sungguh padamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, supaya ibadah ini lancar dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami selalu berdoa meminta dan menjawab syukur. Haleluya, amin. Adik, siapa yang cinta banget sama Tuhan Yesus? Angkat tangannya. Yuk kita menyatakan lagu ini. Adik bangkit berdiri ya. Kita menyatakan
adik-adik berkati Kak Alfian juga ya Tuhan yang akan memberi cerita firman-Mu ini ya Tuhan, berkati bibirnya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan supaya firman-Mu ini dapat
menjadi berkat buat semua adik-adik yang ada di rumah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus yang siap untuk mendengar firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik. Nah, gak kerasa nih kita udah ada di akhir bulan Juli nih, minggu yang keempat. Nah, di minggu yang keempat ini kalian mau cerita tentang dua orang rasul nih adik-adik. Rasul Paulus dan Rasul Silas. Nah, mereka ini rasul yang mungkin dikenal tuh mereka salah satu yang memberitakan Injil tuh nggak kenal takut adik-adik. Nah, kenapa kakak bisa bilang kayak gitu? Kita dengar kisahnya ya. Alasan kenapa kakak bisa bilang kayak gitu adik-adik, karena Rasul Paulus dan Rasul Silas ini, mereka di dalam cerita ini adik-adik, mereka tuh di penjara adik-adik. Oh, bayangin, kalian nggak mau kan di penjara? Di penjara tuh gak enak adik-adik. Apalagi mereka diperlakukan nggak adil, mereka diisengin, mereka dijahatin adik-adik. Pokoknya dibedain lah. Udah di dalam penjara, yang paling jelek lagi adik-adik. Nah, tapi mereka tetap memuji, bersyukur sama Tuhan. Nah, kita mulai ceritanya lengkapnya ya. Jadi awal-awalnya tuh si Rasul Paulus ini, paman Paulus dan paman Silas ini, mereka lagi pergi ke sebuah tempat sembahyang adik-adik. Nah, di dalam tempat sembahyang itu ada beberapa perempuan adik-adik. Nah, salah satu namanya itu Lydia adik-adik. Nah, Lydia ini dia itu orang yang Tuhan izinkan untuk mengerti apa yang dikatakan oleh rasul-rasul itu, karena kondisinya Rasul Paulus, Rasul Silas itu lagi bercakap-cakap atau mungkin juga bisa bilang lagi mengajar adik-adik. Tapi karena si saudari Lydia ini, dia doang yang diizinkan Tuhan untuk mengerti apa sih yang diomongin paman Paulus, paman Silas ini. Jadi di antara perempuan-perempuan yang banyak itu adik-adik, cuma si Lydia ini yang bertobat, dia doang yang mengerti tentang firman Tuhan. Nah, apa yang bisa kita ambil dari sini? Jadi gini adik-adik, banyak orang tuh yang merasa dia itu pantas adik-adik, atau dia merasa tuh dia paling hebat gitu. Padahal seperti yang tadi dari kakak bilang kan, si Lydia itu mengerti tentang apa yang diomongin atau pengajaran si Rasul Paulus dan Rasul Silas karena Tuhan yang mengizinkan adik-adik. Jadi kalau adik-adik bisa pinter, bisa ngerti, bisa disayang mama papa selalu sehat, itu semua atas izin Tuhan adik-adik. Itu semua Tuhan yang kasih. Kayak misalnya kalian minta, Tuhan, aku mau dong mama papa sehat. Nah, kalau misalnya Tuhan gak izinkan, gak bisa adik-adik. Jadi kita tuh gak boleh lupa kalau apa yang kita punya sampai sekarang itu ada ya karena itu semua izin Tuhan. Kita lanjut ya adik-adik. Nah, setelah itu ketika si Rasul Paulus, Rasul Silas itu udah selesai, mereka balik lagi ke tempat itu. Jadi ceritanya udah ganti hari nih. Mereka balik lagi ke tempat itu. Nah, saat pas mereka balik lagi ke tempat sembahyang itu, yang ada di situ tuh gadis-gadis yang Alkitab katakan memiliki roh tenung adik-adik. Maksudnya tuh ya punya roh jahat lah di dalamnya istilahnya. Nah, roh jahat ini mereka meneriaki si Rasul Paulus, Rasul Silas, katanya meneriaki kalau mereka itu anak-anak Allah. Pokoknya kayak disebarin gitu adik-adik kalau Rasul Paulus dan Rasul Silas itu pengikut Tuhan. Padahal di zaman itu di area di tempat di mana Rasul Paulus, Rasul Silas itu berada, itu tuh nggak percaya Tuhan Yesus adik-adik. Itu orang-orang yang punya dewa-dewa lain lah. Pokoknya mereka nggak percaya kalau dengan adanya Tuhan Yesus. Nah, setelah mereka si orang-orang yang memiliki roh jahat ini meneriaki si Rasul Paulus, Rasul Silas, lama-kelamaan tuh Rasul Paulus tuh nggak tahan adik-adik, karena itu bukan cuma sekali, 2 kali, tapi berhari-hari adik-adik, berkali-kali. Setiap kali mereka ada di sana tuh diteriakin gitu. Jadi kan orang-orang ngelihat adik-adik. Lama-lama Rasul Paulus itu nggak tahan. Akhirnya Rasul Paulus ini meneriaki perempuan-perempuan yang memiliki roh jahat itu, dan dia tuh nyuruh buat roh jahatnya tuh keluar. Nah, karena yang tadi kakak bilang, Rasul Paulus, Rasul Silas itu memberitakan firman Tuhan tanpa takut adik-adik. Jadi Tuhan tuh mempercayakan kuasanya. Jadi ketika Rasul Paulus bilang keluar sama roh jahat itu keluar adik-adik. Nah, setelah roh jahat itu keluar,
perempuan-perempuan itu jadi apa? Jadi normal adik nih. Nah, masalahnya di mana? Masalahnya adalah roh-roh jahat itu adalah roh-roh jahat yang membantu pengusaha-pengusaha di kota itu adik-adik. Jadi dengan adanya roh jahat itu, perempuan itu bisa ngasilin banyak uang. Nah, perempuan ini adalah anak buahnya para pengusaha-pengusaha besar ini adik-adik. Jadi kalau misalnya roh jahatnya keluar atau diusir sama Rasul Paulus, nah jadinya si perempuannya nggak bisa ngasilin duit, dan uang yang dihasilin perempuan ini nggak masuk ke pengusaha ini adik-adik. Jadi pengusahanya rugi deh. Nah, pengusahanya kesel nih, sama kayak kalian, kalau uang kalian berkurang kalian kesel juga kan. Nah, sama nih adik-adik, pengusahanya juga, aduh uangku nih gara-gara si Paulus ini uangku berkurang, aku nggak ada pemasukan nih kalau gini. Mereka marah adik-adik, mereka nyuruh anak buahnya buat nyeret atau ngambil atau bawa si Rasul Paulus, Rasul Silas ke tengah-tengah kota, dan di sini dimana dia difitnah adik-adik. Nah, Rasul Paulus, Rasul Silas itu kan hanya mengusir roh jahat adik-adik. Yang tadi kakak cerita ya, mereka hanya mengusir roh jahat, tapi para pengusahanya bilang kalau misalnya Rasul Paulus, Rasul Silas itu mengajarkan adat istiadat orang Yahudi, maksudnya mereka berdua itu nyuruh sini masuk agamaku, atau masuk sini jadi orang Kristen, sini percaya sama Tuhan. Nah, orang-orang pengusaha tadi bilang kayak gitu, padahal tidak kan, padahal kejadiannya bukan kayak gitu adik-adik. Jadi mereka berdua difitnah lagi. Nah, seperti yang kakak bilang tadi, mereka ada di kota di mana kota itu nggak percaya sama Tuhan Yesus adik-adik. Jadi kalau ada orang yang menyebarkan ajaran Tuhan Yesus, itu mereka dibenci sekali adik-adik. Nah, akhirnya para penguasa kota itu mutusin, oh iya, mereka harus dipenjara yang paling dalam, pokoknya harus disiksa dulu. Jadi harusnya kalau misalnya di penjara itu cuma dimasukin doang kan adik-adik. Jadi ada sel gitu, nah dimasukin tuh dalam penjara, dia nggak bisa ketemu orang-orang yang dia sayangin, nggak bisa ketemu mama papa, nggak bisa ketemu temennya. Pokoknya dia di penjara, diem doang, sampai akhirnya mungkin masa tahannya habis atau dikeluarkan gitu. Nah, akhirnya suatu saat itu ketika si Rasul Paulusnya udah ditangkap, nah mereka nggak langsung dimasukin ke penjara, tapi disiksa dulu adik-adik. Bayunya diambil, dikasih baju yang compang-camping, sobek-sobek, habis itu dicambuk, disiksa, dipukulin. Nah, bukan cuma itu adik-adik. Kita berkata kalau mereka itu dimasukkan ke penjara yang di tengah adik-adik. Nah, maksudnya itu penjara yang di tengah, sepengetahuan kakak itu maksudnya penjara yang ada di tengah itu masuk penjara yang mungkin bisa dibilang tuh deket adik-adik sama penjaganya. Jadi Rasul Paulus, Rasul Silas udah nggak bisa ngapa-ngapain, nggak mungkin bisa kabur karena di tengah. Jadi itu paling gampang dicek sama si penjaganya, apalagi ada kepala penjaganya juga. Dan bukan cuma itu adik-adik, kakinya Rasul Paulus, Rasul Silas itu di Alkitab itu tulisnya dibelenggu adik-adik. Jadi maksudnya tuh dia ada papan gitu adik-adik. Ada papan ditaruh di kakinya, dibolongin gitu, ada dua. Nah terus dimasukin kakinya Rasul Paulus dan Rasul Silas, terus dikunci. Jadi Rasul Paulus, Rasul Silas nggak bisa jalan adik-adik. Mereka tuh diseret ke dalam sel itu. Jadi mereka udah nggak mungkin ada kemungkinan buat kabur. Bener-bener nol besar, nggak mungkin bisa kabur. Nah, kalau misalnya kalian jadi mereka, apa yang kalian lakukan adik? Pasti kalian nangis, kalian sedih, kalian aduh kok Tuhan kayak gini sih Tuhan, aduh kaki aku sakit nih kejepit Tuhan. Itu yang dilakukan oleh orang-orang yang gak percaya sama Tuhan adik-adik. Orang yang cuma ngomong doang kayak aku sayang sama Tuhan Yesus, tapi kelakuannya ambil duit mamanya, isengin temannya. Itu orang-orang yang kayak gitu, yang teriak-teriak minta tolong itu. Orang-orang yang percaya bersama Tuhan, yang datang ke gereja, yang percaya kalau Tuhan itu selalu ada di samping dia, ini akan bersikap kayak Rasul Paulus, Rasul Silas adik-adik. Nah, ngapain mereka? Rasul Paulus dan Rasul Silas itu, mereka berdua setelah dipenjara, setelah disiksa, kakinya diikat, segala macamnya, pada malam harinya adik-adik, mereka itu mengucap syukur adik-adik. Mereka menyanyi, pokoknya mereka merasa, kalau aku bisa ada di sini, itu berarti Tuhan yang izinin. Kalau aku bisa di penjara, aku bisa diginin, itu berarti Tuhan tahu ada rencana di balik itu. Tuhan punya rencana. Walau kita merasa,
aduh kok Tuhan gini banget hidup aku ya, aku nggak dapat uang jajan, ulanganku jelek. Nah, itu Tuhan punya semua punya rencana adik-adik. Kalau di dalam cerita ini, Rasul Paulus, Rasul Silas ini, ketika mereka bernyanyi, adik-adik mengucap syukur dari tulus hati nih ya. Jadi nggak cuma di mulut doang, tapi dia benar-benar merasa, oh Tuhan buat ini berarti Tuhan udah nyiapin lagi yang lebih baik buat aku. Benar-benar dari dalam hatinya merasa seperti itu adik-adik. Nah, setelah itu, nggak lama kemudian nih, benar-benar nggak nunggu 1 hari 2 hari, nggak lama kemudian langsung terjadi gempa bumi adik-adik. Nah, gempa bumi ini benar-benar aneh adik-adik kalau menurut kakak, karena posisi mereka itu ada di penjara bawah tanah adik-adik. Nah, kalau misalnya gempa bumi, yang hancur duluan itu harusnya penjaranya adik-adik. Akan tetapi, yang hancur apa adik-adik? Yang hancur itu adalah belenggu yang mengikat kaki Rasul Paulus, Rasul Silas adik-adik. Itu sebenarnya nggak mungkin terjadi, karena kakak kasih tahu sedikit ya. Jadi ketika gempa bumi adik-adik, itu harusnya bangunan adik-adik yang rusak. Yang ada di bangunan itu, kayak misalnya kita, atau misalnya barang-barang adik-adik, itu nggak mungkin rusak adik-adik. Nggak mungkin rusak dalam artian kalau bangunannya baik-baik aja ya. Karena posisinya di sini penjaranya itu sebenarnya masih utuh adik-adik. Penjaranya masih utuh, tapi tiba-tiba belenggunya bisa kebuka adik-adik. Bayangin, yang tadi udah diikat, udah dikunci, pakai gembok segala macam bisa kebuka adik-adik. Cuman karena gempa bumi, dan yang lebih hebatnya lagi, bukannya mereka tertimbun karena mereka ada di bawah tanah, tapi pintu penjaranya terbuka adik-adik. Nah, bayangin. Pintu penjara dari besi bisa kebuka. Udah digembok pakai besi, cuman karena gempa bumi bisa terbuka adik-adik. Tapi penjaranya masih utuh. Kalau bukan karena Tuhan itu nggak mungkin bisa adik-adik. Percaya sama kakak. Dan kemudian ketika kepala penjaranya nih, adik, kepala penjaranya itu sadar, wah gempa bumi, dan dia ngelihat pintu selnya itu rusak atau pada kebuka gitu. Dia itu udah mau bunuh diri adik-adik, karena dia merasa, wah pasti nih tahanannya pada kabur, dan kalau misalnya tahanannya kabur, dia pasti dihukum mati adik-adik karena dinilai gagal gitu. Akan tapi yang lebih luar biasa lagi dari dua tokoh kebanggaan kita pada hari ini adalah mereka nggak kabur adik-adik. Mereka masih ada di dalam sel itu, dan dia bilang jangan celakakanlah dirimu, itu kepada kepala penjaganya, karena tadi dia mau bunuh diri. Karena Rasul Paulus bilang kalau kita tuh masih ada di dalam sini gitu, masih ada di dalam penjaranya, masih ada di dalam selnya. Habis itu ketika kepala penjaranya dengar, dia nggak percaya adik-adik, dia langsung lari ke tempatnya Rasul Paulus dan Rasul Silas, dan dia ngecek. Nah, setelah dia lihat Rasul Paulus, Rasul Silas ada dalam situ, dia benar-benar tersungkur adik-adik. Dia benar-benar takut, dia sampai menuntun Rasul Paulus, Rasul Silas itu keluar dari penjara, terus nanya, gimana caranya aku bisa selamat? Gitu. Gimana caranya aku dan seisi rumahku bisa selamat? Ingat adik-adik, tetap keluarga itu nomor satu. Rasul Paulus dan Rasul Silas bilang, kamu harus percaya kepada Tuhan Yesus dengan segenap hatimu. Akhirnya sudah beberapa saat akhirnya kepala penjaganya percaya, dan seisi rumahnya pun ikut percaya. Dan pada saat mulai hari itu juga kepala penjara itu dan seisi rumah diselamatkan adik-adik. Nah, ceritanya sampai situ nih. Apa yang bisa kita ambil adik-adik? Seperti yang kakak bilang tadi, yang pertama itu apa yang kita alami gitu, apa yang kita milik itu semua atas izin Tuhan. Kemudian ketika kita ngerasa sedih adik-adik, misalnya ulangan bahasa Inggris kalian tuh kurang adik-adiknya, kakak bilang jelek ya, kurang. Misalnya kamu nih udah belajar nih, terus kamu dapatnya misalnya 80 nih, tapi kamu targetnya 90. Nah, terus kamu, aduh Tuhan, kok aku cuma dapat 80? Gak boleh gitu adik-adik. Tuhan itu udah tahu yang terbaik buat adik-adik. Nah, terus ketika nanti ulangannya, misalnya ulangan matematika, terus kalian dapat 100 adik-adik, tapi kalian merasa sebenarnya kalian tuh bisa belajar lebih hebat lagi, lebih rajin lagi. Itu berarti Tuhan Yesus juga yang izinin adik-adik. Jadi jangan pernah merasa ketika kita dapat sesuatu yang lebih, kita dapat sesuatu yang misalnya memenuhi target kita pengen itu Tuhan dapat gitu ya, itu
apa ya adik-adik? Itu tuh semua dari Tuhan lah. Pokoknya kita tuh harus adik-adik tuh harus punya pikiran, oh ini dari Tuhan, oh ini dari Tuhan, semuanya adik-adik. Semuanya dalam artian yang kakak maksud itu bersyukur ya adik-adik. Maksudnya misalnya kalian pengen nilai 90 kayak yang tadi cuma dapat 80, berarti Tuhan izinkan 80, bersyukur adik-adik. Nah, apakah cuma cukup bersyukur? Enggak adik-adik. Apa yang harus dilakukan? Ya belajar lagi. Kayak yang sering kan kakak omongin juga. Mungkin adik-adik yang kelas besar tahu. Iman tanpa perbuatan itu akadnya mati. Maksudnya, iman tanpa perbuatan artinya mati. Jadi kalau misalnya kita imani doang, kita berdoa, nggak akan terjadi apa-apa adik-adik. Nggak bisa kalian, misalnya besok ulangan nih, pagi berdoa, Tuhan, aku mau nilai yang bagus nih. Terus malamnya sebelum tidur doa lagi, Tuhan besok aku mau ujian, aku mau nilai yang bagus, amin. Terus tidur, terus besoknya ujian, tapi nggak belajar, sama aja bohong adik-adik, nggak bisa. Pokoknya apa yang kalian doakan itu harus sejalan dengan apa yang kalian lakukan. Nah, itu adalah contoh sederhana adik-adik. Di kasusnya Rasul Paulus, Rasul Silas. Mereka itu ada di dalam kondisi yang nggak bisa bersyukur adik-adik. Ini maksudnya istilahnya ataupun mungkin dari dalam cerita ini adik-adik. Nah, karena misalnya kita pikir aja nih. Kita udah difitnah. Kita disiksa. Kita dibohongin. Kita dikurung. Kita dipisahin dari orang-orang kita sayang. Kita nggak bisa ketemu orang tua kita. Kita nggak bisa ketemu teman kita, kakak kita, keluarga kita. Kita nggak bisa main game juga. Terus kita nggak bisa kemana-mana, cuma bisa diem doang. Apakah kita bisa bersyukur? Belum tentu adik-adik. Ini berat kalau menurut kakak. Karena banyak kalau misalnya orang itu biasanya bersyukur itu dalam kondisi yang enak adik-adik. Kalau kondisi enak tuh orang gampang bersyukur adik-adik. Kayak kita dikasih, misalnya kita dapat uang jajan lebih, terima kasih mama papa dikasih uang jajan lebih. Nah, coba kita uang jajan dipotong langsung. Kalau ketemu mama, pura-pura nggak kenal. Nah, langsung kayak gitu adik. Cuma uang jajan loh. Contoh. Nah, kalau Rasul Paulus itu banyak adik-adik yang diambil istilahnya. Mungkin diambil dari dia kayak dia nggak bisa kemana-mana, dia disiksa, difitnah, dibohongin ya adik-adik. Tapi dia masih bisa bersyukur adik-adik. Artinya apa? Rasul Paulus itu masih manusia adik-adik, sama kayak kakak, kayak kamu, kayak mama, papa, adik, kakak itu sama, masih manusia juga. Jadi kalau Rasul Paulus bisa, ya kita juga pasti bisa adik-adik. Kakak percaya kalau kalian bisa, Rasul Paulus bisa, kalian juga pasti bisa. Untuk selalu bersyukur, apapun kondisinya, itu mau senang atau susah, pokoknya kita bersyukur dulu, entah apa nanti yang terjadi. Kalau memang Tuhan izinkan, berarti itu yang terbaik buat kita. Walaupun kadang-kadang itu nggak sesuai adik-adik sama kita. Kayak kita pengennya ini, tapi Tuhan kasih ini, kita harus punya pikiran, berarti ini yang terbaik nih buat aku. Nah, itu yang Tuhan pengen adik-adik. Selalu bersyukur dan merasa kalau Tuhan itu paling baik. Jangan merasa ada yang lebih baik dari Tuhan Yesus. Walaupun itu pun papa mama ya. Pokoknya Tuhan Yesus pertama, Tuhan Yesus paling baik. Pokoknya Tuhan Yesus paling tahu. Apapun yang terjadi itu atas izin Tuhan. Dan mama papa itu perpanjangannya tangan Tuhan. Jadi kalau kalian nggak bisa nurut sama mama papa, jangan bilang mau nurut sama Tuhan Yesus. Harus nurut sama mama papa. Habis itu nurut juga sama Tuhan Yesus. Dan kakak percaya pokoknya kalian pasti dapat yang terbaik hal apapun itu. Nah, segitu dulu nih dari kakak. Kita masuk dalam doa dulu ya. Kita satu dalam doa buat nutup ibadah kita pada hari ini. Bapa yang bertata di kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau telah melindungi kami, melindungi adik-adik kami yang kami kasih ini Tuhan. Haleluya. Bapak, kami percaya Bapak setiap apa-apa saja yang Tuhan percayakan kepada mereka, Tuhan izinkan Tuhan berhasil Bapak. Berikan mereka hati seorang hamba senantiasa mengucap syukur apa-apa saja yang Tuhan berikan hidupan mereka. Mereka bisa mengerti betapa Tuhan menyayangi mereka Bapak. Betapa kami menyayangi mereka, betapa kami mengasihi mereka, betapa Tuhan Yesus mengasihi mereka Tuhan.
Terima kasih Bapak, Engkau lihat adik-adik kami ini Tuhan Yesus, kami percaya berkat penyertaan Tuhan Yesus tidak akan pernah luput daripada mereka. Tuhan tidak akan pernah menutup mata atas setiap pergumulan mereka. Kami terlebih percaya Bapak bahwa adik-adik kami ini adalah orang yang akan mewarisi kerajaan-Mu suatu hari nanti. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk adik-adik kami agar apa-apa saja yang mereka buat Tuhan izinkan berhasil. Tuhan lindungi mereka dari segala macam penyakit, mara bahaya. Kami percaya Tuhan Yesus nanti menyertai mereka, orang tuanya juga, setiap anggota keluarganya yang mendukung. Kami mengucapkan syukur yang tidak henti-hentinya Bapak, karena Engkau telah mengizinkan adik-adik kami dikelilingi oleh orang yang mereka sayangi, orang yang sangat mengasihi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita yang merasa diberkati pada hari ini, sama-sama katakan amin. Nah, itu dulu buat hari ini ya. Sampai jumpa bulan depan. Dadah.